Shalom, selamat pagi saudara kasih Tuhan, apa kabar? Saya percaya semua dalam keadaan yang baik, semua dalam pertolongan Tuhan. Dan saya selalu berdoa untuk setiap kita disertai oleh Tuhan yang luar biasa. Saudara, kita mau mendengar firman Tuhan. Mari saudara kita mau berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Di pagi hari ini kami boleh merasakan Engkau Allah yang begitu baik, Engkau Allah yang begitu sangat baik untuk hidup setiap kami. Kami bisa bangun dengan keadaan yang sehat, dengan keadaan yang baik. Itu semua karena pertolongan-Mu Tuhan. Kini tiba saatnya kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Kau yang berkati, sertai apapun yang kami dengar. Tidak hanya kami dengar, tapi kami boleh mengerti dan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga menjadi gaya hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak Kau yang pimpin dari awal hingga akhirnya. Hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, pagi hari ini kita akan bicara tentang perjalanan, saudara. Judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah siap berangkat. Siapkah saudara berangkat? Karena hidup ini adalah perjalanan, saudara. Hidup ini adalah sebuah perjalanan. Seperti bangsa Israel, Tuhan izinkan mereka ada di Mesir. Dan Tuhan mau mengeluarkan mereka dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Tanah yang penuh dengan berkat, tanah yang penuh dengan janji Tuhan. Mereka tidak lagi tinggal di Mesir yang merupakan tanah perbudakan, tanah ketidakberdayaan mereka. Tapi Tuhan mau bawa bangsa Israel untuk keluar dari Mesir, masuk ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan. Nah, saudara siap berangkat? Saya percaya pagi hari ini kita semua siap berangkat menuju ke tanah yang penuh dengan berkat dan janji Tuhan. Nah, firman Tuhan saya ambil dari Yosua pertama ayat yang kedua. Berkata demikian, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Perintah Tuhan datang kepada Yosua ketika Musa mati, melanjutkan visi-visi, melanjutkan perjalanan dari Musa untuk membawa Israel ke tanah Kanaan. Nah saudara, saya mau beritahu bahwa hidup ini adalah perjalanan dan kita sedang berjalan menuju ke tanah perjanjian itu. Nah saudara, saya mau setiap kita semua belajar kebenaran firman ini, sehingga kita semua bukan lagi hidup di tanah yang tidak berdaya, di tanah perbudakan, tapi kita mau berhidup di tanah perjanjian yang Tuhan sudah siapkan untuk kita semua. Saudara siap berangkat? Saudara mau berangkat? Ayo kita mau berangkat sama-sama, saudara. Tuhan mau kita pergi menuju tanah Kanaan. Tuhan mau kita berjalan menuju tanah Kanaan. Tuhan gak mau kita diam di tempat. Tuhan gak mau kita begini-begini aja. Tapi Tuhan mau kita berubah. Tuhan mau kita menjadi lebih baik. Tuhan mau memberkati kita. Tuhan mau mempersiapkan yang terbaik buat kita. Tapi terkadang kita nggak mau terima yang terbaik dari Tuhan. Kita berpikir yang hari ini kita lakukan, yang hari ini kita bisa kerjakan, itulah yang terbaik. Tidak, saudara, belum tentu. Bagi Tuhan yang terbaik, bagi kita belum yang terbaik. Jangan-jangan bukan yang terbaik. Oleh sebab itu saudara, kita perlu sekali berangkat menuju ke tanah Kanaan. Kita perlu sekali berangkat menuju sesuatu yang baik yang Tuhan siapkan buat saudara dan saya. Karena saya percaya kalau Tuhan pasti tahu yang terbaik buat kita. Kita belum tentu tahu yang terbaik buat kita, tapi Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Yang namanya orang tua, yang namanya papa, pasti tahu yang terbaik buat anak-anaknya. Nah, kalau Tuhan itu Bapa, Dia pasti tahu yang terbaik buat saudara dan saya, kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, Tuhan mau kita pergi menuju tanah Kanaan. Tuhan mau kita pergi menuju tanah yang diberkati Tuhan. Tuhan mau kita pergi menuju janji-janji Tuhan. Tuhan mau kita pergi menuju berkat yang Tuhan siapkan buat saudara dan saya. Tuhan gak mau kita terjebak di Mesir. Tuhan gak mau kita terjebak di tanah ketidakberdayaan kita. Tuhan gak mau kita terjebak di tanah perbudakan. Mungkin kita dibudaki oleh dosa hari-hari ini. Mungkin kita di ketidakberdayaan kita. Kita gak bisa apa-apa. Kita gak tahu lagi apa yang harus kita kerjakan. Masalah menghimpit kehidupan setiap kita. Ada persoalan yang menghimpit, sakit yang tidak kunjung sembuh. Mungkin kita merasa bahwa saat ini saya tidak berdaya. Nah, Tuhan mau buat kita menjadi luar biasa. Tuhan mau kita punya kuasa. Tuhan mau kita punya janji Tuhan. Tuhan mau kita diberkati Tuhan luar biasa. Oleh sebab itu, Tuhan mau kita pergi dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya sampai kepada berkat dan janji Tuhan? Saya percaya saudara, usaha kita nggak mungkin bisa.
Usaha manusia untuk kita pergi dari tanah perbudakan menuju ke tanah perjanjian, itu tidak bisa, saudara. Kita perlu yang namanya perencanaan daripada Tuhan. Kita perlu yang namanya penyertaan dari Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus sudah kasih tahu caranya. Tuhan Yesus sudah melakukan dulu. Yesus sudah kerjakan bagian Dia, tinggal kita kerjakan bagian kita. Di sini kalau kita baca di Yosua 1 ayat yang kedua, Tuhan udah kasih tahu tujuannya di mana. Engkau akan pergi ke mana? Engkau pergi ke tanah yang kujanjikan, ke tanah Kanaan, tanah yang penuh dengan susu dan madu, tanah yang luas. Engkau bisa hidup di sana, engkau bisa diberkati di sana. Tuhan sudah kasih tahu tempatnya. Nah, Tuhan sudah menyiapkan kebutuhan kita di sana. Dikatakan jelas di Keluaran 3 ayat 7 sampai ke 8, dikatakan jelas sekali bahwa tanah itu luas, tanah itu penuh dengan susu dan madu, beternak bagus, menanam sesuatu bagus. Sudah dipersiapkan semuanya oleh Tuhan. Allah sudah kerjakan bagian Dia. Bahkan jalan ke sana sudah diinfokan sama Tuhan. Ibaratnya tujuannya sudah ada. Di sana ada apa yang Tuhan siapkan. Bagaimana cara ke sana Tuhan sudah kasih tahu. Bahkan Tuhan sendiri yang menjamin keselamatan kita semua. Tuhan menjamin keselamatan kita semua. Nah, Yosua 1 ayat yang ke-14 dikatakan, ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa, hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu, mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Tuhan kasih keamanan. Bahkan dikatakan terus di Yosua pasal yang pertama, aku menyertaimu seperti aku menyertai Musa. Aku ada bersama dengan engkau seperti aku bersama dengan Musa. Kerap kali Tuhan katakan Dia menyertai kita semua. Bagaimana caranya ke tanah Kanaan itu kita nggak bisa. Tapi Tuhan buka jalan buat kita. Tuhan kerjakan bagian Dia. Tuhan kerjakan bagian Dia. Dia siapkan tempatnya, tujuannya, persediaan di sana. Bahkan Tuhan menjamin keselamatan kita untuk kita sampai ke tanah yang Tuhan janjikan itu. Tuhan udah kerjakan bagiannya. Tuhan kasih tahu caranya. Tuhan kerjakan bagian Tuhan. Karena kita nggak mungkin bisa sampai ke sana. Nah, kalau Tuhan sudah kasih tahu caranya, Tuhan udah kasih tahu, udah kerjakan bagian Tuhan, tinggal kita kerjakan bagian kita. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita hanya belajar taat, saudara. Kita harus taat. Ibaratnya kita pergi, saudara, pergi naik pesawat. Oke, anggaplah begini, Mesir dan Kanaan. Kita harus berangkat naik pesawat dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Nah, saudara, dari sekian juta orang yang berangkat dari Mesir ke tanah Kanaan, yang nyampe cuma 2 orang, Yosua dan Kaleb. Kenapa, saudara? Apakah ada yang salah dengan itu semua? Tuhan Allah menyertai, Tuhan Allah menolong. Tapi apa yang membuat sebagian besar dari mereka tidak masuk ke tanah Kanaan? Karena mereka tidak taat, saudara. Karena mereka kurang taat. Yosua pasal 1 ayat 7 bagian A, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Banyak orang punya tiket pesawat, tapi kebanyakan orang mau perjalanan itu gak taat, saudara. Pesawat jam 9, nyampe bandara jam 10, ketinggalan pesawat, saudara. Betul gak, saudara? Kita gak taat. Dikatakan pesawatmu check-in di terminal 2, tapi engkau pergi ke terminal 1. Engkau pergi ke terminal 3, nggak nyampe. Udah di pesawat, kita nggak pernah taat. Pramugari suruh pakai seatbelt, kita nggak mau. Pramugari suruh kita tutup jendela, kita nggak mau tutup jendela. Pramugari suruh kita jangan main HP, kita masih main HP. Pramugari suruh kita untuk apa? Untuk melipat meja, kita nggak mau lipat meja. Yang ada, saudara, kita bukannya berangkat, tiba di Kanaan, kita malah dikeluarkan dari pesawat. Boro-boro mau pergi sampai ke sana. Kalau kita nggak taat, kita dikeluarkan dari pesawat. Kalau saudara sering berpergian naik pesawat, saudara mungkin akan familiar dengan cerita ini, dengan ilustrasi ini. Kalau saudara ditulis di tiket, barang bawaanmu hanya 20 kilo, saudara bawa 50 kilo, nggak terbang, saudara. Iya kan, saudara? Saudara harus nego-nego soal uang, nego-nego soal timbangan. Apalagi kalau misalnya saudara dibilang jangan bawa ini, saudara tetap bawa. Iya, saudara nggak jadi berangkat.
jamnya saudara salah, saudara nggak berangkat. Oleh sebab itu, yang kita harus kerjakan supaya kita sampai ke tanah Kanaan, kita harus belajar taat. Taat pada firman Tuhan, berpegang kepada firman Tuhan. Jangan lagi mau terima namanya perbudakan dari iblis. Berkali-kali firman Tuhan bilang, jagalah kekudusan, jagalah kekudusan, jaga kekudusan, saudara. Cari Tuhan, cari wajah Tuhan, datang ke gereja. Firman Tuhan jelas semua. Kita sudah pelajari sepanjang tahun ini bahwa ada perintah-perintah yang mesti kita lakukan. Hormati orang tuamu, hormati Tuhan. Itu semua kita sudah pelajari. Kita harus belajar taat kepada firman Tuhan supaya kita bisa sampai ke tempat tujuan. Kalau kita ke luar negeri harus bawa paspor. Saudara nggak bawa paspor, ya nggak bisa berangkat, saudara. Kita perlu yang namanya taat. Kita perlu yang namanya nurut, kerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Kalau Tuhan minta kita datang ke gereja, beribadah, mengasihi orang lain, mengasihi istri, mengasihi suami, mengasihi anak-anak, ya kita harus mengasihi mereka. Jangan ada berhala di antara kita. Jangan ada penyembahan berhala. Ya jangan menyembah berhala. Beribadahlah kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya udah, kasihlah Tuhan sungguh-sungguh. Ada dua hal, saudara, ada amanat agung dan ada perintah agung. Perintah agung yaitu kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sama manusia. Itu adalah perintah agung. Dan ada amanat agung, pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Lakukan itu, saudara. Lakukan itu. Banyak, saudara, kita nggak bisa terima janji Tuhan karena kita nggak taat. Kita nggak kasih Tuhan sungguh-sungguh. Kita nggak mengasihi sama kita. Kita nggak melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita bisa lakukan. Kita sibuk dengan urusan kita sendiri. Tapi kita lupa tentang perintah agung. Kita lupa soal amanat agung. Kita masih suka marah-marah. Kita masih suka melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Masih suka berdosa. Masih suka melakukan hal yang tidak baik. Kita harus belajar taat. Kalau kita mau menuju ke sana. Kalau kita mau menuju ke tanah Kanaan. Tanah yang Tuhan siapkan untuk saudara dan saya. Tanah yang penuh dengan janji Tuhan. Kita harus belajar taat. Amin, saudara. Kita harus belajar taat. Yang kedua, saudara, kita harus belajar menjaga sikap kita. Yang pertama tadi taat. Yang kedua, kita harus belajar sikap. Kalau saudara naik pesawat dari Mesir menuju ke Kanaan, misalnya, saudara. Misalnya, kalau saudara nggak jaga sikap, nggak mungkin saudara bisa masuk dalam pesawat. Kalau saudara selama perjalanan saudara dorong orang, saudara melawan pramugari, nanya pilotnya siapa sih, jago nggak pilotnya, saudara nggak bisa terbang, saudara. Kalau saudara nggak jaga sikap saudara, kita nggak bisa terbang. Kalau kita nggak bisa jaga sikap kita nggak taat, kita nggak menempatkan Tuhan dalam posisi yang pertama dalam kehidupan kita nggak mungkin bisa sampai ke tanah Kanaan. Kita perlu taat. Yang kedua, kita perlu jaga sikap. Yosua 1 ayat 7b, jangan engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi. Kebanyakan dari kita hobinya menyimpang, saudara. Kita nggak di jalan yang Tuhan boleh kasih. Kadang-kadang kita nggak jaga sikap kita nggak hormat sama Tuhan. Kita nggak hormat sama orang tua kita nggak menghormati pernikahan kita nggak menghormati persekutuan kita dengan teman-teman kita nggak menghormati perjanjian kerja dengan bisnis kita, dengan rekan bisnis kita. Kadang-kadang kita menyimpang, kita mengambil jalan pintas untuk mendapatkan semua hal itu. Kadang-kadang, bekerja capek banget, udah ada cara lain nggak selain bekerja? Nah, yang ada malahan hal yang nggak benar kita lakukan. Kalau kita nggak jaga sikap, saudara, kalau kita nggak bisa jaga sikap kita, percayalah, kita nggak mungkin sampai ke namanya tanah Kanaan. Kita nggak mungkin sampai ke tujuan yang Tuhan boleh tentukan buat setiap kita. Matius 7 ayat 12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah seluruh isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu adalah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau kau mau dilakukan baik, kau harus buat baik. Kalau kau mau dihormati, kau harus menghormati. Kalau kau mau diperlakukan hebat, kau perlakukan orang dengan hebat. Kalau kau mau orang bilang baik sama kamu harus belajar bilang baik sama orang. Jaga sikap. Sikap kita. Semua orang senang diperlakukan baik. Kenapa? Apa salahnya kita berbuat baik sama orang? Apa salahnya kita
berbuat yang baik sama orang, menolong orang, menghormati orang lain. Kalau kita di ibadah di gereja, kita masih dalam ibadah, dalam beritakan firman, kita masih main handphone, kita masih ngobrol, kita nggak hormat sama Tuhan, sorry tuh saya, jangan sampai, jangan harap Tuhan mau hormati kita. Serius saya mau bilang. Dan engkau nggak akan pernah dihormati orang lain kalau engkau tidak pernah menghormati Tuhan. Saya katakan ini keras supaya jemaat semua mengerti bahwa kehidupan Kristen adalah kehidupan di mana kita harus belajar untuk menjaga sikap kita, menghormati orang lain, menghormati pernikahanmu, menghormati apa yang Tuhan sudah kasih sama hidupmu. Gimana kita bisa menikmati berkat Tuhan kalau berkat yang Tuhan kasih, uang yang Tuhan kasih kau pakai untuk hal yang tidak baik? Istri yang sudah Tuhan kasih, engkau lakukan seenaknya. Suami yang Tuhan sudah percayakan kepada engkau lakukan dia seenaknya. Anak-anak yang sudah Tuhan percayakan pada hidupmu, kau perlakukan dengan seenaknya. Kerjaan yang sudah Tuhan berikan, kita nggak mengucap syukur. Berkat yang Tuhan udah kasih, kita nggak mengucap syukur, kita bersungut-sungut. Kita komplain sana, kita komplain sini, kita nggak bersyukur. Itu namanya nggak jaga sikap. Kalau kita jaga sikap kita, apapun yang Tuhan kasih, kita harus belajar bersyukur. Buktikan, tunjukkan syukur kita. Udah dikasih barang, dikasih hal yang baik daripada Tuhan, pelihara itu, jaga itu baik-baik. Dengan hati kita, dengan pikiran kita, dengan mulut kita, kita hormati pemberian Tuhan. Bagaimana Tuhan mau kasih hal yang luar biasa lagi kalau yang ini kita nggak bersyukur? Justru kalau kita bisa bersyukur dengan hal kecil, Tuhan pasti akan kasih perkara yang besar buat setiap kita. Jaga sikap, saudara. Jaga sikap. Kalau kita mau diberkati Tuhan lebih lagi, ayo kita belajar memberkati Tuhan. Kita belajar memberi yang terbaik buat Tuhan. Kita belajar punya sikap yang baik kepada Tuhan. Dan yang terakhir, jaga lidah kita. Jaga omongan kita. Jaga lidah kita. Banyak orang gak bisa masuk tanah Kanaan karena lidahnya. Karena gak jaga. Karena gak jaga omongan. Karena gak jaga apa yang keluar dari lidahnya. Karena apa yang keluar dari lidah kita, itu menentukan arah hidup kita. Kau katakan yang baik, pasti kau dapatkan yang baik. Kau katakan yang tidak baik, pasti kau dapatkan yang tidak baik. Oleh sebab itu, belajar, jagalah lidah kita. Makanya Yosua 1 ayat 8, Yosua ditulis demikian, janganlah kau memperkatakan kitab Taurat. Biarlah yang keluar dari mulut kita ini adalah Taurat Tuhan, firman Tuhan. Jangan yang keluar dari mulut kita kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang tidak bersyukur, kata-kata yang bersungut-sungut, kata-kata yang menjatuhkan orang, kata-kata yang membohongi orang. Tapi biarlah yang keluar dari mulut kita kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun iman, kata-kata yang penting, bermanfaat, yang benar, bukan yang bohong. Banyak hamba Tuhan sekalipun tidak bisa masuk tanah Kanaan, ke tanah yang Tuhan berkati, karena mulutnya tidak menjaga omongan. Yesus gak pernah ngajarin kita untuk menjelekin orang lain. Yesus gak pernah ngajarin kita untuk menjelekkan kepercayaan orang lain. Yesus gak pernah berbohong, berkata yang tidak bermanfaat, berkata yang tidak penting. Yesus tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang menjatuhkan iman orang. Yesus nggak pernah ngomong suatu hal yang jelek. Amanat agung itu, kita harus mengajarkan orang seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Yesus nggak pernah ngajarin yang tidak-tidak. Oleh sebab itu kita harus berkata yang baik, berkata yang membangun iman, yang penting, bermanfaat, yang benar. Berkata yang baik, berkata yang benar, bermanfaat, yang penting, yang membangun iman. Ketika ketemu teman-teman yang sedang dalam kondisi persoalan yang sudah parah, berikanlah kekuatan buat dia. Jangan takut, jangan gentar. Tuhan Allah menolong setiap kita. Yuk, jangan takut, kita maju terus bersama dengan Tuhan. Katakan hal yang baik, katakan hal yang bermanfaat, yang membangun iman. Katakan yang benar, sehingga apa? Orang yang mendengar itu diberkati. Orang yang dengar itu merasa dikuatkan, saudara. Kalau kita baca di Yakobus dikatakan mulut kita itu, lidah kita itu seperti api yang membakar.
Bisa jadi lidah kita menjadi api yang menghangatkan. Belajar supaya apa yang kita katakan itu menghangatkan orang lain. Tidak membumi hanguskan, tapi menghangatkan. Memberikan motivasi yang baik. Makanya restoran itu selalu bilang apa? Kalau Anda kurang suka, bilang sama saya. Kalau Anda suka, bilang sama orang lain. Jangan yang saudara nggak suka, saudara umbar mana-mana. Hati-hati saudara, hukum tabur tuai. Engkau mengumbar hal yang tidak baik, masalahmu akan diumbar sama orang. Hati-hati. Oleh sebab itu firman Tuhan itu adil. Firman Tuhan itu benar. Oleh sebab itu, sikap yang baik, kata-kata yang baik, taat kepada firman Tuhan. Inilah yang akan membawa saudara dan saya menuju ke tanah Kanaan. Tanah yang berlimpah susu dan madu. Ada berkat Tuhan, ada janji Tuhan. Kalau saudara naik pesawat, kalau ngomong sembarangan, nggak akan naik pesawat saudara. Kalau kau naik pesawat bilang ada ini, ada itu, engkau ngeledekin orang di sampingmu, siapa, kau ledekin dia. Oh, saya nggak mau duduk sama dia, saya nggak mau begini sama dia. Kau ngomong nggak benar, nggak naik pesawat saudara. Tapi sebaliknya, kalau saudara bicara yang baik, bicara yang benar, bicara yang sopan, bicara yang baik, saudara pasti sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Karena Tuhan janjikan. Kesimpulannya saudara, supaya kita sampai ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, taat sama firman Tuhan, jaga sikap, jaga omongan kita. Tempatkan Tuhan sebagai prioritas dalam hidupmu. Apapun yang kau lakukan, yang kita lakukan, ingat ada Tuhan melihat. Taat pada firman Tuhan. Jaga sikap kita, jaga lidah kita. Nikmati perjalanan saudara menuju ke tanah perjanjian, dan berkat Tuhan mengalir, menolong untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini Bapa. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Kau yang berkati, supaya setiap yang kami dengar tidak hanya kami dengar, tapi kami boleh mengerti dan kami boleh melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kami mau belajar taat, mau jaga sikap, kami mau jaga omongan kami Tuhan, supaya kami bisa sampai tiba di tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madu yang Tuhan siapkan untuk setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sudah, hamba-Mu saya bicara, tapi biarlah Roh Kudus-Mu yang terus bicara di hati setiap kami, menolong setiap kami, menghibur setiap kami. Terima kasih Bapak, Kau yang tolong kami di minggu ini Bapak. Setiap harinya kami berjalan beserta dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sampai jumpa lagi.